Sebelum kita bicara tentang konflik dalam keluarga, mungkin bagi yang masih single akan merasa, ya aku belum mikir nikah, pacar aja belum mikir. Tapi kenapa aku harus ikut retreat yang temanya konflik dalam keluarga, yang mata rantainya kita harus patahkan? Dengar, cepat atau lambat saudara pasti menikah. Loh kok nggak ada yang jawab, nggak pengen kawin, bojuk kon, gitulah. Ayo, saya tanya, saya ngomong lagi yang bukan Surabaya, saya minta maaf. Cepat atau lambat, saudara yang masih single hadir di acara ini pasti menikah tidak? Kalau saudara nggak menikah perlu ditanyakan, ada yang salah itu. Nah, ini bekal buat saudara nanti kalau menikah. Setuju? Oke. Wih, itu ngamuk itu, usianya panjang betul. Ya. Nah, sekarang yang kita mau pelajari bukan konflik itu sendiri. Karena konflik itu nggak perlu dipelajari sebab dia akan ada terus sampai hari terakhir kita hidup. Lalu yang kita mau pelajari adalah mengapa ada konflik. Kalau kita bisa menemukan mengapa ada konflik, berarti kita akan tahu jawabannya. Kenapa? Ini trademark yang salah. Di dalam ilmu marketing, gambar ini sangat salah. Dan saya ini sudah nggak tahu berapa ratus kali, bukan saudara, bicara kepada semua kelompok. Kalau bicara tentang seminar keluarga, kenapa bule yang ditunjuk? Kenapa orang kulit putih? Seolah-olahnya mereka yang berbahagia, kita tidak. Pokoknya diganti, saya nggak suka ada gambar ini. Bukan saya anti orang kulit putih, tapi ini trademark yang salah. Saudara punya saudara di perusahaan besar ini, coba tempelkan gambar-gambar produk yang milik Krakatau Steel atau milik mana lagi Cokro, kan nggak lucu, lo betul tidak? Kita punya banyak contoh. Saya marah betul karena berkali-kali kalau saya lihat brosur, lihat selebaran, lihat spanduk tentang seminar keluarga, kenapa mesti orang kulit putih? Kita sangat mediocrity, tahu itu minder. Seperti kita nggak berani tampil. Ada banyak keluarga Indonesia yang bahagia juga. Percaya tidak? Nah, maka itu tolong Steven siap, Robi siap, saya kok siap nanti gambarnya dipasang di situ. Oke, kan bagus. Siap ya? Lanjut. Jadi yang kita mau pelajari mengapa ada konflik, bukan tentang konflik itu, karena konflik itu akan terus terjadi sepanjang hidup kita. Nah, ini rahasianya. Suatu hari saudara, seandainya ya, nggak usah dicari sih, saudara ketemu setan, nggak usah takut. Sungguh sangat salah kalau saudara takut setan. Kenapa salah? Sebab dia itu kan nggak bisa dipegang. Ngapain takut? Setan nggak akan berani bisa ngapa-ngapakan kita kalau kita takut akan Tuhan. Yakobus 4 ayat 7 berkata, tunduklah kepada Tuhan, lawan iblis maka iblis lari. Jadi setan itu paling takut pada orang yang tunduk pada hukum-hukum Tuhan. Setan gak berani ganggu orang itu. Nah, suatu hari kalau saudara ketemu setan, tanya, hei setan, apakah hal yang paling kamu benci di dalam dunia ini? Saya jamin jawabannya, karena saya pernah ketemu mereka dan saya tanya. Maka itu mengapa saya dikhususkan bersama istri saya oleh Tuhan untuk bicara tentang keluarga, karena saya tahu dari mereka sendiri. Jadi setan berkata, yang paling aku benci keluarga harmonis. Maka itu dia merusak pernikahan habis-habisan. Di negara-negara barat sudah lama terjadi free sex, hidup bersama tanpa menikah. Semua yang mereka tawarkan itu masuk akal. Untuk apa menikah? Nggak usah, supaya nanti kalau nggak cocok gampang pisahnya, nggak perlu ngurus surat, nggak perlu segala macam, kan kurang ajar itu. Lalu banyak di negara barat orang tidak menikah tapi hidup sama-sama dan mereka nggak ingin punya anak. Maka itu sekarang dunia lagi pusing, negara barat lagi pusing. Salah satu contoh negara Belanda, 30 tahun dari tahun 2012 maka tidak ada orang Belanda lagi yang hidup. Kenapa? Karena Eropa dan Amerika makin turun. Orang kulit putih nggak mau punya anak. Nah, orang Arab
Arab dan Islam luar biasa anaknya. Maka itu kalau orang Kristen anaknya sedikit, kalah kita. Tambah lagi nih masing-masing. Paling enggak 4 lagi, ayo. Paling dikit 10 semua anak saudara. Harus berani begitu. Serius saya ngomong ini. Kok guyu diajak ngomong tenanan guyu. Karena dunia harus kita berkati. Amin. Nah, akhirnya mereka nggak mau punya anak. Mereka pelihara anjing, pelihara kucing. Dan itu betul. Ya, angka depresi kalau mereka hidup dengan hewan peliharaan itu 0,2%. Tapi kalau mereka hidup dengan istri atau suami atau anak-anak, itu tingkat depresinya 93%. Bayangkan, dan itu terjadi. Maka itu salah kalau gambar orang kulit putih, karena mereka sudah betul-betul mengalami degradasi keluarga yang sangat mengerikan. Ngerti ini? Nah, mengapa setan sangat benci keluarga harmonis? Dengarkan ini. Dunia tidak akan jadi dunia yang seperti sekarang ini kalau tidak ada negara-negara. Betul tidak? Negara-negara bersatu maka menjadi dunia. Nah, tidak akan ada negara kalau tidak ada masyarakat. Saya mau tanya kepada saudara secara logika saja. Kalau disebut masyarakat, itu jauh lebih banyak orang tuanya yang di masyarakat bebas atau anak-anak? Jawab, pertanyaan saya ngerti ya. Yang sering di luar rumah, di dalam fakta itulah komunitas, itulah masyarakat. Itu orang tua atau anak-anak? Jelas anak-anak. Kalau orang tua keluyuran terus, itu kurang ajar namanya, gak pulang-pulang. Jadi yang membentuk masyarakat itu adalah anak-anak. Itu jumlah terbesar. Nah, ini masalahnya. Mengapa ada konflik? Anak-anak itu asalnya dari mana? Bilang meletek teko watu, awas kan. Awas bilang pecah dari batu. Anak-anak dari mana? Ayo. Orang tua. Nah, ini dia. Berarti sumber atau mata air dunia ini adalah keluarga. Tolong ya nanti fotokopikan, ya cari di Google. Ada seorang sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Saya respect, kagum pada dia. Namanya Dorothy Law Nolte. Yang handphonenya ada internet, nanti istirahat cari. Google, klik Nolte, N-O-L-T-E. Pasti keluar koma Dorothy Law. Ya, penemuannya berapa puluh tahun yang lalu. Ditulis begini, children learn what they live. Anak-anak itu belajar dari hidup orang tuanya. Nah, Dorothy Nolte menemukan rumus yang dipakai 100% oleh negara Arab, Islam, komunis, negara bebas, negara ateis. Seluruh dunia percaya penemuan itu, bahwa apa saja yang dialami oleh anak di dalam rumah tangga orang tuanya, itu yang terekspresikan, yang terekspos keluar. Nah, saya minta panitia memfotokopi dan sebarkan, supaya saudara nanti yang masih single belum menikah tahu, jangan ada konflik, sebab setan ingin merusak sumber dari dunia. Zaman dulu, waktu kerajaan-kerajaan masih berkuasa, belum ada negara bebas, negara demokrasi setelah revolusi Prancis itu, maka semua negara di dunia itu kerajaan. Nah, satu-satunya hal selain rahasia negara, maka yang sangat dirahasiakan oleh kerajaan itu bahkan permaisuri, apalagi anak-anak putra mahkota, tidak boleh. Yang boleh tahu hanya raja dan penasihat kerajaan. Kalau sampai penasihat kerajaan membocorkan, langsung dibunuh. Apa itu yang disimpan rahasia? Mata air. Semua kerajaan zaman dulu akan melindungi mata air negara itu. Kenapa? Sebab musuh sebelum memerangi kerajaan itu, supaya tidak jatuh banyak korban,
dan tidak keluar biaya banyak persenjataan. Cari mana mata air negara ini, racuni, otomatis seluruh negara mati semua. Bisa bayangkan nggak? Nah, sistem itu yang dipakai oleh iblis sampai hari ini. Dan iblis sudah menemukan sumbernya dunia ini adalah keluarga. Dan mereka racuni luar biasa. Nah, Dorothy Nolte menulis itu. Jadi kalau ada anak-anak di luar rumah, entah lagi sekolah atau lagi main, suka pukul temannya, suka ganggu, itu karena di rumah ditekan, nggak bisa bebas karena suka dipukul, dibentak. Maka di luar rumah dia lampiaskan kemarahannya kalau ketemu teman. Nah, saya nggak bisa baca semuanya tulisan Dorothy Nolte, itu dahsyat sekali. Nah, sekarang kita menemukan mengapa ada konflik. Jawabannya, karena iblis ingin menghancurkan anak-anak. Anak-anak tidak perlu banyak. Anak-anak hanya perlu satu saja, surga di rumah. Ya, dengarkan ini. Anak-anak hanya perlu surga di rumah. Tolong yang belakang baju hijau jangan ngomong sendiri ya. Ini serius untuk kalian. Anak-anak itu tidak butuh banyak. Mereka hanya butuh keluarga yang menghadirkan surga di dunia. Kalau di rumah orang tua anak-anak mendapat surga, maka mereka gak akan suka keluar rumah. Nah, ketika anak-anak tidak dapat surga di rumah, langsung mereka cari surga di luar rumah. Maka itu lahir anak jalanan, anak yang di terminal, anak yang hidup di pasar dan di tempat-tempat umum, karena nggak ada surga di rumah. Dalam bahasa Inggris kita menemukan dua kata tentang rumah yang berbeda. Indonesia tidak ada, Mandarin beda, hanya Indonesia yang sama. A house dan a home. Betul? Indonesia yang saya paling dekat terjemahnya adalah tempat tinggal. Ternyata tidak semua rumah itu adalah tempat tinggal. Tidak semua house itu home. Ngerti nggak maksud ini, saudara? House, rumah bisa dibangun dengan uang. Makin kaya orang itu, makin mewah dan mentereng rumahnya. Dan dia bisa bayar arsitek untuk gambar sebagus mungkin, lalu panggil kontraktor atau sipil bangunkan rumah ini. Tetapi a home tidak bisa dibangun dengan uang. Katakan amin. Lalu siapa yang bisa bangun home? Ini Alkitab itu ngajar luar biasa. Yang bisa membangun home adalah papa mama di rumah itu. Maka kalau ayah ibu bisa membuat home, artinya tempat tinggal, berarti papa mama pun bisa buat neraka. Betul tidak, saudara? Nah, ini yang terjadi. Ayo kita buka Mazmur 84. Kita melihat kebenaran ini, Mazmur 84. Nah, jadi konflik itu ada sesi-sesi yang akan bahas. Saya akan mulai dengan mengapa ada konflik. Kita tahu itu sumbernya bangsa-bangsa dan ingin dirusak. Anak-anak penuh kepahitan. Mulai satu. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gidit Mazmur Bani Korah, betapa disenangi apa? Nah, inilah home itu. Tempat kediamanmu. Ini home, bukan rumah. Tempat kediaman, tempat tinggal. Ya Yahweh semesta alam, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Yahweh. Ayat ini saya temukan kira-kira awal tahun 80-an, saudara. Ketika saya sudah banyak keliling, baik di Indonesia, di banyak kota, di desa. Aneh, saya mulai memperhatikan kata-kata anak-anak kecil. Mereka kalau sudah diajak ke pesta, masih rame, meriah. Wow, musiknya, lampunya, balon-balon, makanan, semuanya. Ingat, walaupun tidak semua punya anak, tapi pasti tahu jawabannya. Kalau anak-anak itu sudah capek, hanya ada satu kata sakti yang diucapkan, dan orang tua harus tunduk pada si kecil. Kata apa itu?
pulang. Betul sudah. Nah, kata pulang itu mengusik saya. Saya ke situ, saya ke sana, saya ke sini, pokoknya keliling. Pulang mah, pulang. Bujuklah dengan cara apa saja. Raja kecil ini harus diikuti kemauannya. Pulang pokoknya. Kira-kira ya atau tidak? Nah, logikanya kalau sudah sampai rumah harus apa? Logika tidur karena minta pulang. Tapi faktanya ngapain? Nah, itu dia. Lo kok kayak pernah punya anak semua jawab kok bareng. Ngapain diperiksa ini? Kok bisa jawab? Hebat, padahal belum punya anak sebagian. Saudara, di situ saya belajar ada apa di balik kata pulang. Waktu itu Delta Plaza belum jadi bangunan, masih tempat reruntuhan bekas rumah sakit Belanda, namanya CBZ. Ya, itu zaman Belanda dulu. Nah, saya dengan tim waktu itu Pak Yeremia Rim punya pelayanan di sepanjang bantaran Kali Kayun, ya Kalimas itu. Nah, pos kami waktu itu sekitar kami di Jalan Luntas nomor 3. Itu rumah PJKA. Rumah itu masih ada sampai hari ini. Jadi di situ kami jadi sekretariat Luntas nomor 3. Lalu kami turun jalan kaki ke sepanjang itu. Nah, saya menemukan anak-anak pemulung, anak-anak tunawisma pun yang rumahnya cuma nempel di dinding apa itu jembatan atau apa yang dilipat kalau siang karena rumah kardus, mereka pun berkata pulang. Lah pulangnya kemana? Rumahnya gak ada di Lempit. Tapi kata pulang, saudara, ternyata buat anak-anak kata pulang tidak harus sebuah rumah yang mewah. Bisa ngerti gak maksud itu? Saya mulai belajar ada apa di balik kata pulang. Di Jakarta saya banyak kenal orang kaya. Rumah mereka mewah-mewah karena banyak. Ternyata menikmati pembantunya. Banyak suami kalau mau pulang telepon, tanya dulu ke anaknya kalau di rumah atau pembantunya, bahwa ibu sudah tidur atau belum. Dulu saya tuh mikir, kenapa ini suami kalau mau pulang kok tanya istri sudah tidur atau belum. Akhirnya saya menemukan harimau galak ini harus tidur dulu baru dia pulang. Kalau harimaunya belum tidur, suami pulang ribut. Oh begitu. Nah, di situ anak-anak nggak betah tinggal di rumah, walaupun fasilitasnya wah. Tetapi anak-anak tunawisma yang cuma tinggal di bawah jembatan pinggir kali, mereka berkata pulang. Mulai mak, mulai, gitu katanya. Harus saya tahu nih pulang kemana kamu? Ternyata anak-anak berkata pulang itu suasana, betul tidak? Yang enak. Satu kali saya menemukan sebuah fakta. Saya melayani daerah-daerah pemulung di Jakarta. Orang ini rumahnya di Depok. Itu pun cuma pakai rumah sewa. Ya, kira-kira luas rumahnya total itu 3 kali 4 meter. Dan di situ hidup 6 orang. Suami istri dengan anak 4. Tapi ini orang yang takut Tuhan. Sederhana. Nah, dapurnya WC-nya itu bareng-bareng. Kerjanya di Cilincing, kalau saudara orang Jakarta pasti tahu. Nah, dari Cilincing untuk pulang ke Depok itu harus ganti 4 angkot. Yang saya kagum, si bapak capek, maaf, bau karena kerjanya berat, keringat, kotor. Sekian jam dia harus menuju rumah. Tapi kalau jam pulang sudah selesai jam kerja, dia itu bisa berkata, aduh aku pengen cepat pulang, ingin cepat sampai di rumah. Aduh nanti aku bisa mandi, aku bisa buka baju, aku bisa main dengan anak-anakku. Saya tuh mikir, pulang yang kemana? 4 kali naik angkot, rumah cuma sepotong itu saja. Tapi saudara, di rumah yang 3 kali 4 meter itu ada surga. Hidup suami istri itu sangat harmonis. 4 anaknya nggak bisa main kemana-mana, tapi betah karena lihat keharmonisan ayah ibunya. Nah, itulah kontras yang sangat beda jauh saya pernah temukan. Nah, sejak hari itu saya meneliti Alkitab.
Apa kata pulang? Ternyata Lukas 15, masih ingat? Ya, Lukas 15 catat dari ayat 1 sampai selesai. Di pasal itu ada 3 kisah yang sangat mengharukan dan menyedihkan. Yang pertama, domba hilang. Kedua, uang hilang. Ketiga, anak hilang. Tapi semuanya happy ending karena ada keluarga yang harmonis. Pulang anakku, pulang. Saudara yang belajar psikologi akan tahu, saya sampai ketemu berapa psikolog, dan berapa psikolog sempat kaget waktu saya uraikan. Dengar baik-baik. Seorang manusia sekaya apa, sesukses apa, kalau selama hidupnya nggak pernah bisa berkata aku mau pulang, padahal dia bisa tinggal di hotel yang mewah, hotel yang hebat. Minggu yang lalu ada acara di Hotel Mojopahit, pesta. Nah, saya ngajak orang Belanda, dia kaget. Hah, masih ada bangunan sehebat ini? Wah, seperti saya pulang ke Belanda. Terus dia tanya yang paling mahal, 1 malam berapa? Sebut sekian banyak juta. Oh, masih kecil. Dia ini orang dari perusahaan KLM penerbangan itu. Saya pernah ada di Dubai, ada kamar yang 1 malam 32 juta. Terus saya tanya isinya apa? Ya cuma tempat tidur itu. 32 juta 1 malam. Nah, ada banyak orang yang bisa nyewa hotel, tinggal di hotel yang mewah, tapi nggak pernah bisa berkata aku mau pulang. Coba renungkan, kalau saudara pernah ketemu orang yang nggak pernah bisa berkata pulang, padahal dia orang kaya, berarti orang itu adalah orang yang paling menderita sedunia. Hidupnya sangat merana. Kata pulang itu sakti. Kata pulang itu menyembuhkan. Kata pulang itu menyehatkan. Kata pulang itu membuat kreativitas berubah. Maka itu kalau perusahaan besar Sutindo Group ini memberi tema ini, betul. Saudara di training ke negara mana saja untuk hebat di perusahaan. Tapi kalau tiap kali engkau pulang ke rumah ada neraka di rumahmu, percuma semua training itu. Setuju tidak? Karena gak bisa pulang. Orang itu perlu istirahat, perlu tidur, perlu kenikmatan, perlu kenyamanan. Dan ternyata kenikmatan dan kenyamanan bukan dalam materi, bukan dalam sebuah rumah yang mewah, tapi dalam kata home. Betul tidak? Home, tempat tinggal, tempat kediaman. Pulang itu kata luar biasa. Nah, iblis ingin menghancurkan home sekarang. Kamu boleh punya rumah yang mewah, asal neraka ada di situ. Maka konflik terus terjadi antara suami istri. Karena ini tujuan setan. Saya kembali ke anak-anak tadi. Bayangkan, kalau surga tidak dimiliki oleh anak-anak itu karena di rumah orang tuanya ada neraka, maka mereka larinya ke jalan, ke terminal, ke pasar, ke pelabuhan. Saya tanya, dapat surga nggak mereka di luar sana? Justru neraka yang mereka ada. Free sex, narkoba, dan sejenisnya. Saudara dengar, kalau saudara sering ikuti berita-berita kriminal, baik Indonesia maupun internasional, saya mau buktikan. Ternyata seluruh dunia, polisi-polisi itu punya patokan. Setiap kali penjahat ketangkap, dalam bentuk apa saja, maka yang diselidiki pertama kali orang tuanya di mana orangnya. Mas ingat kasus yang pernah heboh berapa tahun yang lalu, Rian pembunuh berdarah dingin di Jombang. Begitu dia ketangkap, langsung dicari, ini anaknya siapa. Ketahuan, dia disiksa bapaknya dari kecil. Dia haus kasih sayang ayah. Ingat waktu Michael Jackson tertangkap, dicari, kenapa? Bapaknya pun kejamnya luar biasa. Kasus yang terakhir saya ikuti, orang Purbalingga yang membunuh satu keluarga di Bali, masih ingat itu? Langsung dicari, di mana orang tuanya. Saudara, mengapa polisi menggunakan sistem itu untuk menyidik dan menyelidiki penjahat? Pasti penyebabnya adalah orang tuanya. Latar belakangnya di situ. Maka itu, sudah ketemu ya? Hebat sekali. Siapa menemukan Dorothy Knowlton?
Kok saya baca di situ? Bukan? Iya. Pernah ketemu, nanti printnya fotokopi, bagikan. Bisa ditayangkan sebentar enggak? Bisa tayangkan supaya sebentar saja saya ingin lihat. Bisa masuk? Ini bagus sekali. Maka itu kalau hari ini kita sudah tahu bahwa konflik itu memang setan yang buat supaya menghancurkan pernikahan kita. Kalau pernikahan kita hancur, anak-anak pasti hancur. Kalau anak-anak hancur membentuk masyarakat, masyarakat hancur. Maaf, jangan tersinggung. Saya tidak ingin mengungkit luka lama saudara. Tolong di antara semua yang masih kecil, orang tuanya cerai, betapa sakit hatinya kita. Dan ambillah keputusan, nanti kalau saudara menikah jangan ada perceraian. Karena itu merusak anak. Satu-satunya kalimat yang anak-anak gak mau dengar, yaitu kalimat ini. Sekarang kamu milih, ikut bapakmu atau ikut ibumu. Itu sebuah kehancuran yang mengerikan untuk anak-anak kalau mereka mendengar perkataan itu. Anak-anak nggak bisa dipisahkan dari dua orang yang namanya ayah ibu, betul? Maka itu kalau mereka suruh milih nggak bisa milih. Satu-satunya buku di dunia ini, di antara jutaan judul buku di dunia, hanya Alkitab yang ada statement, ada tulisan, aku benci perceraian. Cari buku apa saja, kecil betul. Oke, saya coba baca dari sini ya. If children live with criticism, they learn to condemn. Bisa langsung terjemahkan bahasa Indonesianya kan ada, ya. Jadi kalau anak kecil itu hidup dengan kritikan, nggak ada yang benar, semuanya salah, maka dia akan belajar untuk menjadi tertuduh, rasa bersalah. If children live with hostility, they learn to fight. Kalau anak kecil hidup dalam serba kekurangan, bukan cuma kurang makan, kurang apa, tapi kurang kasih sayang, dia akan belajar untuk menjadi petinju, berkelahi, karena dia mau survive. If children live with fear, they learn to be apprehensive. Kalau anak itu hidup dengan ketakutan, ada ancaman-ancaman di rumah, maka anak itu hidup dalam rasa tidak aman dan penuh curiga pada orang lain. Seterusnya, ya, nanti baca sendiri ya. Tolong langsung terjemahkannya Inggris Indonesia. Saya belum baca yang positifnya. Tapi kalau anak belajar apresiasi, misalnya buang sampah di tempat sampah, terus ayah ibu bilang, aduh, anak papa, anak mama pintar buang sampah di tempat sampah. Anak itu belajar menghargai kehidupan dan akan memuji orang lain juga. Oke, nanti lanjutkan ya. Saya kembali pada home ini tadi. Jadi saudara, konflik itu memang sengaja dibuat oleh iblis. Saya lanjut baca Mazmur 84 ayat yang berikut. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, home, dan burung layang-layang sebuah sarang, home lagi, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu, ya Yahweh semesta alam, ya Rajaku dan Tuanku. Ayat ini penting. Berbahagialah orang-orang yang bagaimana? Baca yang diam di rumahmu. Jangan diterjemahkan gereja. Awas sudah, gak mulai-mulai gereja terus. Kata rumahmu bukan gedung gereja, tapi tempat tinggal hadirat Tuhan. Tempat balik. Saudara, burung pipit, burung layang-layang saja Papa di surga memperhatikan. Sampai ada home buat anak-anaknya. Nah ini penting. Yang cowok-cowok yang belum menikah, dengar. Yang cewek-cewek juga, siapa cowokmu pakai hukum ini. Tuhan Yesus mengajarkan, belajarlah dari burung. Nah menurut ayat itu, satu-satunya hak kapan saudara seorang pria boleh menikah itu enggak ditentukan umurnya dan jumlah kumismu berapa lembar. Ingat ya, satu-satunya hak
seorang cowok boleh menikah, belajarlah dari burung. Kalau sudah punya sarang. Burung itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis karena nggak pernah sekolah. Tapi pinter. Mereka nggak akan kawin, apalagi betinanya bertelur sebelum buat sarang dulu. Kalau enggak buat sarang di dasmu kabeh kok lah. Maaf saya ngomongin. Oh enggak buat kepala, buat sarang di kepala. Burung saja ngerti tidak bisa kawin kalau enggak buat sarang untuk anak-anak. Jadi cewek-cewek, kalau tahu pacarmu seganteng apa, sekaya apa, tanya satu, sudah punya rumah belum? Kalau beli genteng satu aja belum bisa, minta kawin tempilingan, dah gitu saja. Ojo masuk di taman mertua indah ya, awas itu baik-baik. Jadi burung saja tahu. Nggak harus beli rumah, tidak harus. Mau ngontrak, mau nyewa, nggak apa-apa, asal jangan masuk ke orang tua. Maka itu saya kalau konseling pernikahan, orang tua saya akan libatkan. Khusus masalah ini. Masuk, mau kemana tinggalnya nanti? Nah, pihak perempuan bisa nggak bisa. Kan ini anak perempuan cuma satu, dia harus masuk. Maka yang pihak laki pun akan tersinggung. Masa anakku harus numpang di rumah mertuanya? Jadi dua-dua nggak suka. Nah ternyata kejadian 224 itu pernikahan pertama di dunia. Boleh catat. Kejadian 224 itu pernikahan pertama di dunia. Sudah diperingati. Jangan tinggal dengan orang tua atau mertua setelah menikah. Padahal pernikahan pertama itu kan nggak punya orang tua, nggak punya mertua. Ngapain Tuhan berfirman kepada pernikahan nggak ada orang tua dan mertua? Ternyata itu hukum yang luar biasa. Jadi walaupun itu anak tunggal, saya akan bicara pada orang tuanya, nggak bisa. Sudahlah. Jadi ayat 24 kejadian 2 itu artinya secara psikologis. Jawab pertanyaan saya. Sesalah-salahnya anak dan sesalah-salahnya mantu, orang tua lebih bela siapa? Nah ini ayatnya. Jadi tidak bisa. Harus hidup berdua tanpa orang tua terlibat. Nah kalau pakai hukum politik, ayat ini luar biasa. Mengapa hanya 2 orang saja yang menikah, negara terlibat? Betul tidak? Ada surat nikah dari negara. Cuma 2 orang aja kok melibatkan negara. Ternyata hukum internasional memakai hukum ayat 24 kejadian 2. Setiap keluarga itu adalah sebuah pemerintahan atau negara. Orang tua sudah jadi negara yang lebih lama. Nah lihat hukum politik. Apa yang terjadi kalau ada satu negara tetangga mencampuri urusan negara tetangganya? Namanya intervensi. Dan itu perang. Maka itu kalau sudah menikah, apapun terjadi di rumah tangga saudara, tidak boleh memberitahu orang tua. Sama sekali tidak. Cari orang netral. Kalau tidak akan ribut. Jadi papa sudah memberikan ini. Saudara, ada seorang profesor sudah meninggal. Dia meninggal umur 87. Saya kenal baik dengan anak-anaknya. Profesor, saya nggak sebut namanya. Salah satu cucu dari Hamengkubuwono ke-7. Profesor ini. Dia guru besar, dia ahli pedagogik, dia ahli konseling. Tapi Muslim. Setelah dia pensiun, dia itu benci dengan Kristen. Nah karena banyak waktu, maka dia mulai selidiki Alkitab untuk cari salahnya Alkitab. Maka dia baca dengan urut kejadian 1, ayat 1, ayat 2 terus. Ketika sampai kejadian 2:24, dia bertobat. Nah waktu dia umur 75 tahun merayakan ulang tahun, saya diundang oleh anaknya. Di situ hadir profesor-profesor emeritus. Saya baru tahu tuh profesor dari UI, dari ITB, dari IPB, dari UNER. Ini terkenal sekali. Dia memberi kesaksian. Dia bertobat umur 72 gara-gara ayat ini. Nah buat saya menarik sekali. Sebelum pernah menemukan ada orang bertobat gara-gara kejadian 2:24. Seorang laki-laki begitu menikah akan meninggalkan ayah ibunya lalu bersatu dengan istrinya.
Maka keduanya bukan lagi dua, tapi satu daging. Nah, profesor ini karena dia seorang psikolog hebat, dia menemukan 80% rumah tangga Asia rusak, orang timur ya seperti kita, itu karena intervensi orang tua dan mertua. Itu 80 sekian persen. Maka itu kalau saya konseling pernikahan, seandainya saya tanya, apakah nanti orang tua akan memberi harta, memberi sesuatu tidak? Oh ya, saya tanya, ini untuk dia atau untuk mereka? Kalau dalam konseling pernikahan, orang tua berkata enggak, kami hanya memberi untuk anak kami. Ya istilahnya, sebab besan kami ini miskin atau lebih rendah dari kami. Saya bilang pada anak itu, terima yang orang tuamu beri, tapi jangan kau pegang, kembalikan, titip. Kalau aku perlu, aku minta. Kenapa? Karena ini kan jadi masalah dalam rumah tangga. Apalagi kalau sampai dalam konseling pernikahan dan orang tua bicara begini, Pak Pendeta, nanti kami minta harta pisah. Langsung saya batalkan perkawinan itu. Saya marah, saudara. Kaget mereka lihat saya marah. Loh kenapa Pak Pendeta marah? Tunggu. Bapak ibu sangat jahat dan kurang ajar. Loh kenapa? Mereka jadi marah balik. Saya tanya pada saudara, apa alasan utama orang tua yang akan menikahkan anaknya dan anak belum menikah tapi minta pisah harta? Ayo alasannya apa cepat? Nah, supaya kalau cerai nggak repot. Saya bilang, bapak ibu jahat. Untuk apa nikahkan anak? Kalau belum menikah sudah dipikirin cerainya dulu. Goblok kamu, saya bilang. Loh betul tidak? Kan jahat ini orang tua. Kalau gitu gak usah kawinkan anak ini. Anak belum menikah sudah dipikirin cerainya. Yesus Tuhan berfirman, sebab di mana ada aamu, di situ ada eemu. Terus kan ada apa itu? Sebab di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Jadi menikah tidak boleh pisah harta. Sebab kalau orang itu menikah pisah harta, berarti mereka sudah cerai sebelum ke pengadilan. Karena hatinya pasti pisah. Tolong yang hadir di sini, yang pisah harta bereskan. Apalagi sampai punya nomor tabungan yang berbeda dan istri suami nggak boleh tahu. Sampai PIN ATM pun tiap 2 jam diganti. Nganggur itu. Awas, siapa yang sudah menikah, kalau berak handphone dibawa, awas. Mandi aja dibawa handphonenya. Karena takut diintip oleh istri atau suaminya, isinya apa. Tidak boleh ada rahasia kalau sudah menikah, terbuka. Yang punya email, password harus saling tukar. Awas kamu, ganti-ganti password terus supaya istrimu dan suami gak bisa ngeliat. Itu bukan menikah, itu pelacuran, saudara. Karena hatinya gak nyatu. Nah, saya kembali pada profesor. Begitu dia baca ayat itu, dia langsung ngakui ini Tuhan. Nah, kan bingung dari mana? Nah, waktu dia ulang tahun itu dia berkata, dia nyebut nama-nama profesor. Kamu ya, jangan debat. Saya cuma cerita. Aku nggak mempengaruhi kamu untuk jadi Kristen, tapi ini pengalamanku. Karena dia profesor, ngomong seperti itu pada profesor-profesor yang lain. Begini dia saksi. Saya itu mau cari salahnya kitab suci orang Kristen. Ternyata saya ketemu kebenaran. Dia bilang, kalau dia bukan Tuhan, tidak mungkin menuliskan firman yang hebat ini. Karena saya tahu persis bagaimana rusaknya rumah tangga orang Asia, orang Timur, karena campur tangan intervensi orang. Dia mengasih ilustrasi begini. Tidak mungkin ada perusahaan farmasi, perusahaan obat manapun di dunia buat obat penyakitnya belum ada. Renungkan, iya atau tidak? Nanti obat untuk apa? Gitu aja jawabannya. Lebih kayak untuk apa barang itu? Nah, Tuhannya orang Kristen sudah beri obatnya sebelum ada penyakitnya. Bahwa penyakit dalam rumah tangga yang terbesar ada intervensi orang tua. Ini kan belum ada orang tua, Adam dan Hawa, belum ada mertua. Dia bertobat, saudara. Hebat sekali firman Tuhan. Saya kembali ke ayat berapa dia kitab saudaranya? Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu yang terus menerus itu 4 atau 5.
5, oke. Jadi yang berbahagia bukan orang yang kaya, duitnya banyak, anak-anak bisa dibelikan masing-masing iPad 1. Tidak. Orang yang berbahagia adalah kalau rumahnya adalah surga, a home. Anak-anak bisa betah di situ. Jadi kita tahu konflik. Yang berikut, sekarang saya akan masuk pada bagian terakhir. Konflik itu ternyata bagus. Kok nggak ada yang ngamen? Saya kalau konseling pernikahan, pertanyaan klasik saya adalah begini. Sebulan berapa kali bertengkar? Kalau pasangan menjawab, aduh, kami itu nggak pernah bertengkar, batal nikah, saya bilang. Loh, kenapa? Justru selama pacaran, rajin-rajinlah bertengkar. Itu bagus. Bukan untuk, ya udah aku mau cari lain yang cocok. Saya nggak ada waktu untuk sekarang ini. Saya pernah menyimpulkan di seluruh Alkitab tentang pernikahan. Begini kesimpulan Papa di surga. Kalau kamu ingin menikah dengan orang yang cocok, maka Alkitab berkata kawinlah dengan mayat. Catat itu. Pasti aman rumah tanggamu kalau suamimu atau istrimu itu mayat. Jadi kesimpulannya, tidak ada rumah tangga walaupun pendeta, orang Kristen yang rajin berdoa, yang gak ada konflik. Maka itu tiap kali saya berkati pernikahan, satu doa yang saya minta, Tuhan, wisuda mereka berdua menjadi manajer konflik mulai hari ini. Serius. Kalau suami istri itu menjadi manajer konflik, maka konflik itu menjadi pendorong, di-manage, tahu katanya, dikelola dengan baik. Kenapa? Saya setuju orang pacaran rajin bertengkar. Ada 2 alasan. Nomor 1, persahabatan. Ya 3 orang, 4 orang atau lebih. Selama sekian tahun bersahabat, nggak pernah ada konflik. Ada yang cuma hai, senang-senang terus begitu. Pasti ini pura-pura. Kira-kira ya atau tidak? Kenapa? Justru dalam persahabatan konflik itu bagus. Sehingga masing-masing, oh aku tahu sahabatku ini gak suka kalau aku begini. Dan itu psikologis. Dan ternyata dalam pacaran dan pernikahan pun disetujui, harus ada pertengkaran. Justru kalau pacaran gini, ya udahlah demi kamu, ya udahlah demi kamu, ngalah terus. 3 bulan menikah, meledos itu sudah, meledak bomnya itu. Apa? Ngalah terus, kok enak? Nah itu dia. Maka itu waktu pacaran rajinlah bertengkar. Saya nggak bilang gelut ya, enggak awas kamu. Saya bilang gulat, awas kamu bertengkar. Tunjukkan. Kalau saudara nggak suka, saudara marah. Lalu pasangannya bukan bereaksi marah, mikir, loh kenapa kok dia bisa begitu? Oh, aku tadi salah begini. Jadi selama pacaran rajinlah konflik supaya mengenal siapa yang mau dinikahi seumur hidup itu. Nah, ada orang yang nggak suka orang kentut. Nah, pacarnya suka kentut, ini kan jadi masalah. Aduh, bisa ribut itu. Tiap kali kentut, matu. Wah, dan saya kebelet mau gimana? Nah ini hal-hal kecil harus tahu. Jadi kalau calonmu nggak seneng ada orang kentut, manage lah kentut itu baik-baik. Jadi atur intervalnya. Itu maksudnya. Jadi konflik itu jadi indah, saudara. Alasan kedua, kenapa kalau pacaran harus rajin konflik? Maksudnya begini, selama pacaran habiskan pelurumu, habiskan saudara. Ada granat, keluarkan granatnya. Ada basoka, keluarkan basokanya. Ada rudal, keluarkan rudalnya. Habiskan. Nah begitu, deng. Pakai pistol air, cepret. Habis sudah habis semua rudalnya. Oh, rumah tangga jadi indah. Amin. Lo serius. Maka itu kalau pacaran
pacaran cuma senyum, he, ha, oh bohong kamu, pasti bohong. Kalau nggak ada ribut pasti bohong. Jadi alasan kedua, konflik itu bagus. Saya akan baca ini ayat terakhir, Efesus pasal yang keempat. Seringkali pendeta dan gereja hanya melihat ayat pernikahan di Efesus pasal 5, tapi hari ini tidak. Saya akan tunjukkan di Efesus 4 ada tentang rumah tangga. Bahkan ini jauh lebih kuat daripada yang Efesus 5 ayat yang ke-25. Kenapa saya berani mengatakan ini untuk keluarga? Karena ayat ini saya baca mulai ayat 25 ya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah apa? Nah, sesama anggota tubuh. Nah, kata sesama anggota tubuh ini adalah suami istri. Suami kepala, istri tubuh. Saudara, saya sudah diminta berbicara tentang pernikahan. Itu nggak cuma di kelompok Kristen. Suatu kali di daerah Jawa Barat, daerah Ciamis, ya karena saya punya beberapa pelayanan untuk pengembangan masyarakat, saya punya tim untuk itu. Nah ternyata saya nggak tahu kelompok itu ternyata pengajian dari ibu-ibu dari Daurat Tahid yang miliknya Agim. Saya kaget datang, loh kok ibu-ibu semua. Akhirnya saya alihkan pembicaraan, tadinya mau bicara tentang makroekonomi kerakyatan yang ada di kampung itu. Saya bicara gini, sudahlah ibu-ibu, mau diberi apa saja, modal berapa saja, kalau hubungan suami istri nggak beres, modalnya juga habis. Betul tidak? Semua itu dari keluarga, saya nggak pakai Alkitab. Saudara, saya kaget. Akhirnya diskusi, pokoknya kepala dengan tubuh. Jadi apa yang Tuhan katakan lewat Efesus 5, suami itu kepala dengan tubuh, maka itu Tuhan benci perceraian. Jadi kalau tubuh, pernah ada atau orang sakit kepala itu nggak sembuh-sembuh, sudah 6 bulan. Migren kiri sembuh, muncul kanan terus gitu, cekot-cekot, wah sudah dipukuli, dijambai, dibentuk ono tembok, nggak sembuh-sembuh, saya ke dokter, wah semuanya. Apakah tubuh berkata gini, capek aku punya kepala kayak kamu, aku mau potong aja, diganti kepala lain. Artinya apa? Bunuh diri. Begitu pula kepala, kepalanya sehat, tubuhnya sakit. Tanggal 1 sakit jantung, tanggal 2 sakit paru-paru, tanggal 3 sakit ginjal, tanggal 4 sakit mah, tanggal 6 sakit terus kembali tanggal 31 sakit kaki, tanggal 1 sakit jantung. Kepala berkata, bangkrut aku punya tubuh kayak kamu. Aku mau potong tubuh ganti tubuh lain. Ngerti nggak ilustrasi itu? Ibu-ibu itu kaget. Oh banyak tempat. Nah dari mereka saya belajar. Wah Pak, kalau gitu Bapak itu mesti bilang pada pemimpin kami. Loh kenapa? Itu loh Pak, kami tuh nggak setuju Pak. Yang kurang ngajar kan matanya laki-laki. Kenapa kami yang dibungkus? Maksudnya? Oh iya, saya baru ngerti. Ya ampun. Jadi mereka itu nggak tahan dengan hukum mereka sendiri. Oke, yang nggak ngerti makan dulu deh baru ngerti. Nah, di situ saya ketemu ternyata mereka juga tidak setuju poligami. Pak, nggak ada lah perempuan sebodoh apa mau dimadu. Loh, jadi ibu juga nggak setuju hukum itu. Tidak Pak, enak saja laki-laki. Nah, ketika konsep itu saya sampaikan mereka kaget. Hari ini saya mau tunjukkan kepada saudara, mereka itu sangat jahat. Kalau kita punya hukum yang sempurna, lalu kita pun melanggar hukum. Buanglah dusta. Ingatnya suami istri, satu-satunya hal yang paling menyakitkan dalam suatu pernikahan, kalau yang satu tempat tidur itu mendustai kita. Jawab ya atau tidak. Kapan suami istri bisa berdusta? Jawabannya gampang. Apabila ada dosa, pasti ada dusta. Maka itu buanglah dusta. Ada lagu bukan? Jangan ada dusta di antara kita. Dan ini ayatnya. Jangan ada dusta. Berkatalah jujur. Ayat 26. Nah ini konflik. Apabila kamu apa? Baca cepetan waktunya ini loh. Apabila kamu apa? Menjadi marah. Ini konflik bukan? Konflik karena marah. Ayat ini, dengar, ternyata surga menyetujui konflik dalam pernikahan. Kok nggak ada yang ngamen? Ini ayatnya. Kamu boleh marah,
Kalau saya terjemahkan bebas, apabila kamu menjadi marah, coba rasakan, walaupun kalimatnya apabila kamu menjadi marah, ini boleh marah atau tidak? Boleh, karena ada batas waktu. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kalau saudara ngerti bahasa Yunani, maka ayat ini tensesnya present continuous tense. Wah, luar biasa. Jadi yang belum menikah tidak boleh marah. Kalau pengen marah, kawin dulu. Ini arti ayat 26. Betul, saudara. Nah, saya ketemu psikolog psikiater. Ayo kita diskusi. Di dalam psikologi, orang yang marah nggak dilampiaskan, itu sakit. Marah itu harus dikeluarkan. Dan ini ayatnya. Saya kagum. Mengapa harus sampai sore saja matahari terbenam? Sebab setelah matahari terbenam, semua kita akan pergi tidur. Itu hukum alam. Nah, waktu tidur suami istri harus berdamai. Jadi pagi sampai sore ribut lah, gitu. Begitu mulai sore, ampuni ya, maaf ya, itu lagi. Udah tidur. Begitu bangun, terus mau apa hari ini kamu ya? Ayo lanjut. Ribut lah, sore, ampuni ya, aduh aku minta maaf aku salah betul. Begitu. Ini present continuous tense. Lalu ada orang tanya, kamu itu sampai kapan Pak? Sampai bosan kon tukaran. Itu aja sudah. Sampai kamu bosan bertengkar. Ini ayat hebat sekali. Kenapa? Sebab tempat tidur itu tahta surga. 27 yang terakhir. Apa yang terjadi kalau marah itu berlanjut? 27. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan kepada budes elek iku gitu. Kunyuk 1 itu. Artinya apa? Ini bersambung. Kalau suami istri konflik dan tidak berdamai setelah matahari terbenam, berarti keluarga itu mengundang iblis nginap di rumah. Saya nggak ketemu ayatnya, tapi saya percaya setan iblis itu kalau beranak cucu lebih cepat dari nyamuk. Artinya begini, 1 kali matahari terbenam, suami istri itu tidak berdamai. Maka itu lihat yang sudah menikah akan tahu mengapa tempat tidur pasti jadi musuh. Kalau rumahnya kecil, nggak bisa pura-pura panas tidur di kamar lain, terpaksa tidur di kamar itu. Pasti yang satu ngorok duluan, padahal belum tidur. Coba gitu. Alasannya malas diajak ngomong. Betul tidak? Akhirnya yang satu ngadep utara, satu ngadep selatan. Cuma ketemu pantatnya aja kalau tidur. Tempat tidur pasti jadi musuh, jadi masalah. Suami istri yang tidak harmonis, tempat tidurnya sepi, saudara. Karena ngomongnya pendek-pendek. Mbu, be, iyo, di kono. Ngomongnya singkat-singkat. Mungkin iya, tidak tahu di situ. Maka itu tetangga bilang, wih, rumah tangga sebelah aman betul. Apanya? Karena apa? Bicara panjang ribut, bicara pendek ribut. Gak usah ngomong sekalian. Nah itu dia. Ternyata tempat tidur itu ukurannya. Ayo hari ini konflik itu kita manage, katakan amin. Itu baik untuk kita saling mengenal. Hadirkan surga untuk anak-anak kita. Surga akan ada di bumi. Jangan ada dusta. Saya kan lagi dengan sebaik ilustrasi soal dusta. Saya itu dalam anatomi tubuh manusia, saya itu paling suka gerak refleks. Tahu refleks? Nah kalau dusta itu begini. Satu hari kita jalan-jalan gak pakai sandal, gak pakai kaos kaki. Toto kaki itu nginjak bara api di jempol. Nah cepat dengan refleks. Wah panas. Perintah panas itu diolah sekian detik, nggak sampai 1 detik. Wah tarik panas. Wah langsung kita bisa jingkat begitu. Nah bayangkan kalau ada dusta. Ketika saraf itu memerintah panas sampai lutut, saraf lutut wah enggak panas, nggak ada apa-apa di situ. Berarti perintahnya balik atau terus ke pusat? Balik. Akhirnya jadi sate jempol.
Nah, itu rumah tangga berdusta, hancur anak-anak. Nah, yang repot kalau saraf refleksnya saraf Jawa. Jawanya Jawa Solo lagi yang halus. Ya, begitu nempel, kok panas? Oh, panas. Terus dia jalan dari jempol ke telapak kaki, ke mata kaki, ke betis, lutut, paha, pinggul, pinggang, pundak. Nah, pakai kepala. Ada apa? Panas. Oh, panas. Yang di pusat ini rapat. Terus nek panas diapakno? Tarian goblok. Oh, pakai tanya diapakno lagi. Nah, itulah artinya kalau keluarga komunikasinya terputus. Penting ada komunikasi, maka konflik akan teratasi. Anak-anak kita aman semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Sebelum kita bicara tentang konflik dalam keluarga, mungkin bagi yang masih single akan merasa, ya aku belum mikir nikah, pacar aja belum mikir. Tapi kenapa aku harus ikut retreat yang temanya konflik dalam keluarga, yang mata rantainya kita harus patahkan. Dengar, cepat atau lambat saudara pasti menikah. Loh, kok nggak ada yang jawab? Nggak pengen kawin, bojuk kon, gitulah. Ayo, saya tanya, saya ngomong lagi yang bukan Surabaya, saya minta maaf. Cepat atau lambat saudara yang masih single hadir di acara ini pasti menikah tidak? Kalau saudara nggak menikah perlu ditanyakan, ada yang salah itu. Nah, ini bekal buat saudara nanti kalau menikah. Setuju? Oke. Wih, itu ngamuk itu, ini panjang betul. Ya. Nah, sekarang yang kita mau pelajari bukan konflik itu sendiri. Karena konflik itu nggak perlu dipelajari sebab dia akan ada terus sampai hari terakhir kita hidup. Lalu yang kita mau pelajari adalah mengapa ada konflik. Kalau kita bisa menemukan mengapa ada konflik, berarti kita akan tahu jawabannya. Kenapa? Ini trademark yang salah. Di dalam ilmu marketing, gambar ini sangat salah. Dan saya ini sudah nggak tahu berapa ratus kali, bukan saudara, bicara kepada semua kelompok. Kalau bicara tentang seminar keluarga, kenapa bule yang ditunjuk? Kenapa orang kulit putih? Seolah-olahnya mereka yang berbahagia, kita tidak. Pokoknya diganti, saya nggak suka ada gambar ini. Bukan saya anti orang kulit putih, tapi ini trademark yang salah. Saudara punya saudara di perusahaan besar ini, coba tempelkan gambar-gambar produk yang milik Krakatau Steel atau milik mana lagi Cokro, kan nggak lucu. Loh, betul tidak? Kita punya banyak contoh. Saya marah betul karena berkali-kali kalau saya lihat brosur, lihat selebaran, lihat spanduk tentang seminar keluarga, kenapa mesti orang kulit putih? Kita sangat mediocrity, tahu gak itu, minder. Seperti kita nggak berani tampil. Ada banyak warga Indonesia yang bahagia juga. Percaya tidak? Nah, maka itu tolong Steven siap, Robi siap. Saya kok siap nanti gambarnya dipasang di situ. Oke.